Tim Siber Bareskrim Polri menangkap 8 anggota kami yang kasusnya berawal dari obrolan di media sosial. Menurut Mabes Polri, percakapan mereka mengandung unsur ujaran kebencian dan penghasutan. Ya, kami diduga melanggar Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 2 tentang ujaran rasa kebencian, permusuhan, dan sara, serta Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Dugaan itu disangkal kami dengan menuding penangkapan itu mengandung tujuan politis dengan menggunakan instrumen hukum. Benarkah demikian pemirsa? Saat ini telah bergabung bersama kami sejumlah narasumber, ada Ketua Badan Pekerja kami, yaitu ada Pak Ahmad Yani, kemudian pakar hukum, Profesor Romli Atmasasmita, dan juga anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Bang Arteria Dahlan. Dan sebetulnya pemirsa, kami juga sudah mengundang pihak dari Mabes Polri, namun hingga saat ini kami belum berhasil untuk mengundang mereka untuk bergabung bersama kami. Nah, pertama saya ingin ke Pak Ahmad Yani terlebih dahulu. Bagaimana perkembangan terkini dari kasus peristiwa penangkapan 8 orang anggota kami ini yang dituding menyebarkan ujaran kebencian di media sosial, Pak Ahmad Yani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ingin mengklarifikasi saja bahwa menyebutkan 8 aktivis kami itu tidak tepat dan tidak benar. Oke. Yang benar itu adalah ada 4 orang, ya, 4 orang aktivis kami, yaitu Saudara Saganda Nenggolan, Saudara Jumhur Hidayat, Anton Pramada, dan satu ada jejaring kami yang ada di Medan. Yang 3-nya kami tidak mengetahui apakah dia termasuk deklarator kami di Medan, apakah dia deklarator kami di Sumatera Utara, kami tidak tahu. Karena sifat organisasi kami ini adalah jejaring, dia tidak punya anggota dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ingin kami pastikan betul bahwa 8 itu adalah tidak benar seperti itu. Yang benar itu adalah 3 orang adalah deklarator kami di Jakarta, dan kebetulan 3 orang itu adalah anggota komite, satu anggota eksekutif dan satu adalah anggota kajian strategis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami juga mempertanyakan sesungguhnya, ya kan dari kemarin juga ini sudah proses penangkapannya itu seperti itu. Ini kan diduga melanggar Undang-Undang ITE. Dan ini banyak sekali kan bentuk laporan-laporan yang selama ini biasa dilaporkan dan melakukan proses yang biasa. Nah, kita mau nanyakan kemarin itu kepada penyidik, ya adalah ini atas laporan siapa. Nah, ini kalau lihat dari rangkaian peristiwa yang ada, bahwa LP itu kan dibuat pada tanggal 12 Oktober. Pada tanggal 12 Oktober, LP dibuat, keluar sprindik itu ada tanggal 13 Oktober. Jadi 12 Oktober adalah LP. Kita tahu kalau 12 Oktober LP dan 13 Oktober itu, dan kita tanya ini adalah LP-nya temuan dari Siber Bareskrim. Itu nggak ada masalah bagi kami. Tanggal 13 itu keluar perintah penyidikan. Artinya kalau kita menyatakan tanggal 13 surat perintah penyidikan itu adalah tanggal 13 mulai dini hari, jadi 00, jam 00. Jam 4 pagi, Saudara Saganda Nenggolan adalah ditangkap di rumah kediamannya. Ya. Jam 4, artinya 4 jam paling tidak setelah surat sprindik itu dikeluarkan. 4 jam setelah surat sprindik itu dikeluarkan. Pertanyaan kami adalah, karena itu ada penangkapan dan sudah masuk dalam sprindik, apakah sudah ada proses penyelidikan dengan dalam waktu yang 2 hari itu? Pertanyaan kita yang pertama. Terus yang kedua, apakah sudah dipanggil Saudara Saganda? Ini kan keputusan Mahkamah Konstitusi. Keputusan Mahkamah Konstitusi itu wajib orang itu dipanggil betul, ya kan, dipanggil seperti itu, dalam rangka diberikan hak-haknya dalam proses apa yang disangkakan, apa yang dituduhkan, pasal-pasal yang seperti itu. Bang Ahmad Yani sendiri apakah tahu apa yang disangkakan? Waktu yang Nah, nanti saya akan bicara, ya kan, nanti akan bicara. Dalam tempat waktu yang 4 jam seperti itu, ya, dibawa sedemikian rupa tanpa proses yang namanya pendahuluan. Adalah pertanyaan kami berikut, apakah nanti kan ini bukan percakapan di grup WA, ini adalah retweet. Untuk Saudara Saganda itu adalah masalah retweet, dia di Twitter. Pertanyaan kita adalah karena ini retweet, karena dianggap adalah melanggar pasal-pasal ITE, itu menyangkut narasi dan diksi. Pertanyaannya, apakah narasi dan diksi yang telah dikemukakan oleh Saudara Saganda Nenggolan ini sudah dikonfirmasi betul, sudah betul mendapat keterangan dari ahli bahasa, sehingga dia dapat dikualifisir apa yang dilakukan oleh Saganda Nenggolan ini, Dr. Saganda Nenggolan dalam retweetnya itu adalah perbuatan yang diduga perbuatan melawan hukum, yang diancam dengan pasal-pasal.
Karena ini menyangkut diksi dan narasi. Yang kedua juga, apakah sudah juga diminta keterangan ahli pidana, sehingga apa yang dikualifikasi itu adalah merupakan perbuatan tidak pidana. Yang ketiga ada, apakah sudah dimulai digelar perkara dalam kasus ini dalam waktu yang pendek, yang sangat relatif singkat. LP tanggal 12, sprindiknya dikeluarkan tanggal 13, kita asumsikan saja sprindik itu keluar jam 00, jam 4 pagi saudara Sagana diambil. Kenapa tidak diproses sebagaimana mestinya dalam hal orang yang disangka atau orang yang dituduh melakukan pelanggaran terhadap ITE, diundang dan dipanggil. Kalau memang dia memenuhi unsur-unsur seperti itu, ya bisa baru dikenakan disangka. Ini kan ditangkap bagaikan kayak apakah betul tindakannya seperti tindakan yang teroris seperti itu. Nah, ini yang kita persoalkan itu. Yang pertama untuk saudara Sagana. Untuk saudara Jumhur kami Hidayat, yang kami dapat informasi adalah datang petugas kepolisian itu ke rumah Jumhur Hidayat, karena harus diketahui saudara Jumhur Hidayat ini baru 1 hari keluar dari rumah sakit menjalani operasi. Operasinya cukup serius, ada batu empedu seperti itu. Nah, dia baru 1 hari keluar dari rumah sakit, dia sedang istirahat di kamarnya, datang petugas seperti itu, ya kan, dengan mengatakan pada istrinya tidak menunjukkan tidak dengan menunjukkan surat penangkapan, dan hanya menyatakan kepada istrinya bahwa hanya diminta keterangan sementara, nanti akan juga dilepaskan. Baru kemudian, ya kan, istrinya datang ke Mabes, ke Bareskrim, baru dikeluarkan surat penangkapan seperti itu. Nah, ini kan model-model sekarang tidak melalui, kita tidak menghormati dan tidak menghargai due process of law, seperti itu yang terjadi seperti itu. Kita nggak ada masalah, proses hukum kita akan lalui, tapi juga kepada para penyidik, kepada aparat, ya kan, proses due process of law itu harus juga dihargai dan dihormati. Karena itu kita junjung tinggi seperti itu. Nah, ini kita melihat ada kejanggalan-kejanggalan yang luar biasa. Kalau memang Pak Jumhur Hidayat mau ditangkap, harus dikasih kepada keluarga dan kepada istrinya. Sepada ini ya disangka melakukan pasal-pasal atau pelanggaran-pelanggaran yang mana seperti itu. Nah, ini yang menurut kami yang tidak dilakukan pada kasus saudara Jumhur Hidayat. Baru dapat surat penangkapan itu setelah istrinya besuk ke Mabes Polri. Kepada saudara Sagana memang diberikan surat penangkapan dan sebagainya seperti itu. Itu yang pertama. Proses yang ini menurut kami janggal sekali, ya kan? Ini yang menurut kami janggal sekali. Ini yang bernuansa, jangan salahkan kami berpandangan, berasumsi, ya kan? Ini adalah bernuansa, bukan bernuansa hukum dalam rangka menegakkan hukum, tapi ini bernuansa politis mereka seperti itu. Oke, baik, kita dapat poinnya di situ. Yang kedua, setelah kami mendampingi, baru kami tahu persoalannya, ya kan? Kepada saudara Sagana ini ternyata disangkakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal-pasal yang tadi dikemukakan, ya, ada pasal-pasal ITE dan pasal-pasal yang menyebarkan kebohongan tadi, ada pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu, dan ditunjukkan berbagai macam tweet, ya kan. Jadi kalau kita lihat dari pasal-pasal yang semua yang dirumuskan seperti itu adalah ada niat dan kesadaran. Terus ada menyangkut masalah dikemukakan sara, ya kan, suku, agama, ras, dan antar golongan. Pertanyaan kita, saya contohkan saja, ini saya ambil beberapa yang kemarin dipertanyakan oleh penyidik polisi, ya kan. Ini dia hampir rata-rata apa yang dikemukakan oleh saudara Sagana ini adalah merupakan meretweet atau merespon dari fakta yang ada di sosial media. Contohnya adalah dia meretweet pernyataannya Pak Mahfud, ya kan. Pak Mahfud MD itu menyebutkan, sama-sama kita ketahui sudah beredar, sudah menjadi pengetahuan dan publik, sudah menjadi pandangan yang sudah diketahui oleh umum. Pak Mahfud itu menyatakan adalah 90% calon kepala daerah ini dibiayai oleh cukong. Nah, pernyataan itu di-retweet kembali oleh saudara Sagana, di capture dengan ini intinya yang saya bacakan. Ini artinya pemerintah mengakui kedaulatan rakyat itu tidak ada. Yang ada adalah kedaulatan cukong-cukong. Itulah sebabnya kami mendorong perubahan untuk selamatkan Indonesia dari kekuasaan cukong dan oligarki, kembali ke cita-cita proklamasi. Dia meretweet. Nah, pertanyaannya kita ini yang di mana yang dimaksud mengganggu, ya kan, suku, agama, ras, dan antar golongan. Kalau yang dimaksud dengan pemerintah, pemerintah tidak termasuk kategori itu. Satu lagi aja, ada beberapa yang saya ingin kemukakan. Ya kan?
Oke, Bang Yani, sementara Ini kita sudah ada dapat bahwa retweetnya poinnya lagi. kalau menurut Ini Anda, benar. menurut Oke. Bang Yani, ini adalah unsur Ini politisasi sebentar, dari penangkapan satu 4 lagi. aktivis. Oke, silakan Bang Yani. Sebentar, satu aja lagi. Satu lagi. Ini benar ya, ada aksi, ini retweetnya Saganda. Ini benar ya, ada aksi. Saya mau ikut aksi Selasa 13 Oktober di Bundaran HI. Meski pakai masker dan bawa pistol. Maklum, dah senior, sensitif terhadap COVID-19. Ada 5 hal yang ditanyakan, yang ditunjukkan oleh penyidik yang pada waktu kami mendampingi seperti itu. Nah, menurut saya ini memang kita bisa berbeda pandangan dengan penyidik dan lain sebagainya tentang hal-hal yang seperti ini. Nah, oleh karenanya menurut kami seharusnya tidak perlu dengan upaya yang namanya penangkapan menjadi heboh, menjadi gaduh. Ya kan, kita sekarang ini seolah-olah ada peristiwa besar betul. Dan ini tidak ada kaitannya sebagaimana yang dikemukakan oleh juru bicara Mabes Polri tadi yang menyangkut adalah percakapan-percakapan yang di grup WA. Tidak ada hubungannya. Itu mungkin yang terjadi di Medan. Dan itu tidak ada kaitannya dengan kami yang ada di Jakarta, seperti itu. Oke, baik. Kita dapat poinnya, Bang. Langsung kita minta tanggapan dari Wakil Rakyat. Di sini ada Bang Arteria Dahlan dari fraksi PDIP. Ya, pertama kami semua menghargai dan meminta kepada semua masyarakat untuk menghargai proses hukum yang tengah berjalan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Saya termasuk juga Bang Yani adalah orang-orang yang di luar, yang tidak mengetahui pasti mengenai duduk permasalahannya. Pastinya memang penyidik kepolisian lebih tahu terkait dengan duduk perkara yang sebenarnya. Berharaplah yang kita bisa lakukan saat ini, bagaimana penyidikan bisa dilakukan secara profesional, secara proporsional, secara cermat dan penuh kehati-hatian. Kami juga meminta pada semua pihak, ya, ini kan urusannya urusan hukum, bukan urusan politik, dan jangan ditarik-tarik ini urusan politik atau politisasi penegakan hukum. Kasihan nanti bias semuanya, penegak hukumnya juga terganggu, tidak bisa melaksanakan penegakan hukum secara paripurna. Publik di luar pun juga ya tidak terinformasikan dan teredukasi dengan baik. Saya hanya ingin menyarankan, ya, jangan kita melakukan asumsi dan prasangka. Nanti kan semuanya jelas, kalau tidak bersalah dibuktikan tidak bersalah. Ada kanal-kanal konstitusional, bisa dilakukan yang namanya upaya hukum pra-peradilan. Kami juga menaruh, ya, sekaligus juga meminta betul kepada seluruh penegak hukum, aparat penegak hukum yang sedang bertugas di perkara Akpol, untuk bisa melakukan pencermatan secara lebih ekstra, karena memang pada saat ini mata publik menyoroti terkait dengan penegakan hukum yang tengah berlangsung. Apakah nanti akan dikenakan undang-undang ITE, apakah nanti akan dilakukan ketentuan hukum pidana, apakah nanti akan bebas, biarkan proses hukum yang bekerja dan menjawabnya. Tugas kita semua adalah memastikan bagaimana proses hukum ini sesuai, on the track, tidak melawan hukum, sesuai dengan ya aturan hukum dan cita-cita hukum. Nah, kami juga memohon, tadi ini ada abang saya, Bang Yani kan tadi sudah punya banyak masukan, banyak informasi pendahuluan. Kalau memang betul kejadian seperti itu, lakukan upaya hukum, ada kanalnya. Tapi ya tidak dengan hal-hal yang saya katakan nanti membuat noisy yang tidak berguna ini. Mudah-mudahan ya kita semua, tidak hanya Bang Yani, saya bertanggung jawab dan saya juga akan mengatakan akan mengawal betul. Bahkan saya tegas tadi siang mengatakan kepada aparat penegak hukum untuk hati-hati mengenakan pasal pada saat ini. Karena kan juga antara kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan untuk melakukan hate speech, kebebasan untuk yang lain-lain yang melawan hukum, ini kan semua irisannya jangan sampai jadi irisan tafsir. Karena kita punya undang-undang yang sudah mengatur secara tegas untuk hal tersebut. Kami juga meminta betul ya terkait dengan masalah-masalah formal atau masalah formil terkait tata cara penangkapan, ada tidaknya surat menyurat, kegiatan-kegiatan pro justisi yang tidak terinform dengan baik ini, ya mudah-mudahan pada waktunya nanti Komisi 3 juga akan menanyakan lah, nggak perlu Bang Yani, kalau memang betul itu ada yang keliru akan kita luruskan. Tapi biarkan proses penegakan hukum ini berjalan dulu. Oke, Bang Arteria. Sama-sama menghormati, ya. Kita harap polisinya akan menjadi polisi yang hebat, ya.
kami juga meminta publik juga menghormati proses penegakan hukum yang sedang dijalankan oleh pihak-pihak kepolisian. Supaya tidak ada tebang pilih hukum. Prof. Romli ditanggapi sesaat lagi, apakah tadi recuitan dari Syahganda yang dibacakan Mbak Ahmad Yani sudah masuk dalam kategori nuansa hujatan, nuansa yang berbau ujaran kebencian, penghasutan, seperti apa Prof. Romli? Sesaat lagi dijawab hanya di Kabar Petang, pemirsa.